Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang luas permukaan bangun ruang, halaman 107. Ya, silakan dibuka bukunya. Jika sudah dibuka bukunya, sebelumnya Ustadz mau menyampaikan sedikit ya tentang hasil penilaian harian 3 antum yang sudah dilaksanakan pekan lalu. Jadi di situ Ustadz temukan beberapa permasalahan. Yang pertama, permasalahannya adalah antum masih salah memasukkan rumus. Seharusnya mencari volume bangun ruang limas segi 4 misalnya, malah antum masukin rumus prisma. Seharusnya mencari volume bangun ruang prisma, antum masukkan rumus bangun ruang limas. Nah, itu jadi permasalahan. Ya, itu sudah jelas salah ke bawahnya. Itu yang pertama. Jadi mohon untuk lebih teliti dan memperhatikan apa yang antum buat. Fokus ya. Yang cuma taunya antum main-main saja. Antum sudah kelas 6. Jadi Ustaz mohon kepada antum fokus untuk belajar walaupun sebagian dari antum sudah ada yang lulus di pondok, di SMP yang lain ya. Tapi tetap antum masih berada di SD. Kalau nanti misalnya antum tidak lulus SD, percuma saja antum lulus di sekolah yang sudah antum lulus sekarang ini ya. Percuma saja. Jadi mohon untuk fokus, serius belajarnya. Jangan main-main, Ustaz mohon ya. Yang kedua permasalahannya adalah pada bangun ruang yang ada kaitannya dengan lingkaran. Seperti bola, tabung, dan kerucut. Itu antum masih salah dalam menentukan diameter dan jari-jarinya. Seharusnya jari-jarinya diameternya adalah 12, langsung antum masukkan ke rumus. Contohnya misalnya seperti ini. Lingkarannya tabung aja langsung Ustaz buat ya. Misalnya diketahui sebuah tabung dengan diameternya 21 afwan 14 cm misalnya. Tingginya 10 cm. Ini rumus volume bangun ruangnya adalah apa? Volume bangun ruang tabung ini. Iya, luas alas kali tinggi kan? Kenapa luas alas kali tinggi? Karena dia prisma. Luas alas kali tinggi. Ini rumus umumnya untuk bangun ruang prisma. Nah, luas alasnya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran adalah pi dikali r dikali r, baru dikali t. T di sini adalah tinggi prisma ya. Nah, barulah masukkan. Lihat, ini masih diameter. Ini masih diameter, belum jari-jari. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya tentu setengah dari diameter. Berarti 14 per 2 sama dengan 7 cm. Berarti jari-jarinya antum masukkan 7, bukan 14. Ya, antum masukin 14 ini salah. Seharusnya antum masukin adalah 7. Berarti karena jari-jarinya 7, tentu pi-nya bernilai 22 per 7 dikali tinggi prismanya 10. Nah, seperti itu dia. Kalau jari-jarinya antum sudah salah masukkan, tentu ke bawahnya jelas salah. Ya, itulah matematika. Salah di atas satu angka saja, itu ke bawahnya sudah pasti salah. Ya, jadi mohon lebih teliti lagi untuk mengerjakannya. Lebih serius dan fokus. Ya, karena saya lihat antum mengerjakan PH padahal tuh. Antum seperti tidak serius mengerjakannya. Itu yang membuat kecewa Ustadz ya. Antum menganggap seperti tidak memprioritaskan. Cuma menganggap ya ngerjakan tidak kerjakan sama saja. Jadi Ustadz mohon untuk kedepannya PTS dan ujian nanti ujian akhir sekolah antum lebih fokus lagi belajar. Ustadz mohon jangan main-main karena antum sudah kelas 6.
Kalau antum tidak lulus nanti, percuma saja antum lulus di jenjang berikutnya. Sudah lulus di Abu Darda misalnya, sudah lulus di Al Furqon atau di SMP IT Nawawi dan yang lain-lain. Nah, itu percuma saja antum lulus kalau di SD antum tidak lulus. Ya. Jadi Ustaz lihat keseriusan antum. Ustaz sudah melihat beberapa siswa Ustaz yang serius mana yang tidak. Ya Ustaz tahu. Dari antum mengerjakannya itu sudah tahu Ustaz. Ya. Jadi itu sedikit dari Ustaz. Mohon ke depannya antum memperbaiki diri, evaluasi diri antum. Sudah seserius apakah antum mengerjakan soal-soal yang Ustaz berikan. Karena ini untuk kebaikan antum juga. Ya. Antum masuk pondok, walaupun ini cuma ilmu dunia. Tapi antum masuk pondok itu kan materi ini yang akan diujikan. Ya. Masuk SMA nanti atau setingkat dengannya. Tetap matematika ini dan pelajaran lainnya akan diujikan. Jadi mohon selain Al-Quran antum sudah mantap, ya pelajaran umum ini atau pelajaran dinas ini juga harus mantap juga, ya. Oke, kita masuk ke halaman 107, luas permukaan bangun ruang ya. Bisa hapus. Oke. Ingat, Ustaz jelaskan sedikit tentang luas permukaan bangun ruang. Bedanya dengan volume. Ini volume. Ini luas permukaan bangun ruang. Ya, BR aja Ustaz buat. Kalau volume misalnya tabung. Ustaz buat contohnya. Yang ini tabung juga. Nah, kalau volume kemarin pengertian adalah isi dari bangun ruang ya. Berarti keseluruhan isinya. Isi dari volume bangun ruang. Nah, kalau luas permukaan adalah sisi-sisi yang ada yang membentuk sebuah bangun ruang. Misalnya kalau dari tabung ini kan kalau kita buka jaring-jaringnya terdiri dari balok dan dua lingkaran. Ini jaring-jaring dari tabung. Ya. Nah, luas permukaan ini adalah kita mencari luas dari sisi tabung ini. Berarti ada berapa bangun datar yang kita cari luasnya? Berarti ada 1, 2, 3. Ini yang kita cari luas. Berarti kita balik kepada bangun datar lagi. Nah ini. Jadi antum harus hafal volume dari bangun ruang dan hafal luas dari bangun datar. Misal luas segitiga apa? Luas lingkaran apa rumusnya? Luas persegi apa? Luas persegi panjang, jajar genjang, dan yang lain-lain itu antum sudah harus ada di dalam kepala antum rumusnya ya. Jadi luas permukaan itu adalah kita mencari sisi-sisinya. Luas dari sisi-sisi yang membentuk sebuah bangun ruang. Misalnya di sini adalah ada lingkaran, ada 2 lingkaran dan 1 persegi panjang ya. Nah, berarti kan cukup antum cari salah satu lingkarannya saja, nanti dikali 2. Dan ditambah dengan luas persegi panjangnya. Nah, itulah kira-kira luas permukaan bangun ruang. Ya. Oke, kita masuk yang pertama tentang bangun ruang kubus. Ya. Untuk bangun ruang kubus, ini sama semua rusuknya ya. Rumus luas permukaannya, bisa antum lihat di buku, adalah 6 dikali S kuadrat. 6 dikali S kuadrat. S-nya adalah sisi dari kubus ini. Atau rusuknya ya. Atau rusuknya boleh. Atau rumusnya 6 dikali R kuadrat boleh. Kalau antum lihatnya sebagai bangun datar, sisi dia. Tapi kalau antum lihat sebagai bangun ruang, rusuk dia. Berarti sama dengan, misalnya langsung aja Ustaz masukkan ke contohnya. Misalnya sisinya diketahui adalah 10 cm. Ya. Berarti untuk mencari luas permukaannya adalah 6 dikali 10 sama dengan 600 cm kubik atau persegi.
persegi. Kenapa? Karena yang kita cari adalah sisinya. Sisinya adalah bangun datar 2 dimensi. Makanya sentimeter persegi. Kecuali kalau kita mencari isinya, volumenya, baru dia kubik, sentimeter kubik. Nah, ini Ustaz jelaskan sedikit ya. Kenapa bisa dikali 6? Kenapa bisa dikali 6? Karena sisi-sisi dari kubus itu ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6 misalnya ini. Nah. Ada berapa kalau kita buka membentuk jaring-jaringnya? Ada 1 2 3 4 5 6. Nah, makanya kalau mencari manual, ya antum sebenarnya tidak perlu menghafal rumus luas permukaan, cukup antum hafal rumus sisi yang membentuk sebuah bangun ruang. Misalnya ini. Tadi kan sisinya berarti 10 cm ya. Ini 10 cm. Nah, bangun datar yang pertama ini berapa luasnya nih? Ini kan 10 cm juga. Berarti ini 100 kan? 100 cm persegi. Ini baru satu sisi. Sedangkan kubus itu ada 6 sisi. Berarti yang ini juga 100 cm persegi. Yang ini 100 cm persegi. Yang ini juga. Yang ini juga. Yang ini juga. Makanya luas permukaan dari kubus adalah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. Ada 6 kali. Makanya 600 cm. Itulah luas permukaan dari kubus yang memiliki rusuk atau sisinya adalah 10 cm. Sampai sini paham ya? Nah, misalnya ada soal lagi. Ya. Diketahui sebuah bak mandi misalnya. Sebuah bak mandi berbentuk kubus. Nah, ini bak mandi ya. Dengan sisinya misalnya 5 cm. 5 cm. Pendek kali ya. Ya anggaplah ya, jangan bak mandi lah atau kotak. Yang bak mandi lah ya, Afwan. Biar lebih gampang untuk memahaminya. Jangan 5 cm. Berapa kira-kira tuh tinggi bak mandi? 1,5 meter ya. Bukan 1,5 tinggi. 1 meter lah. 1 meter berarti 100 cm ya. Nah, anggap 100 cm sisi-sisi dari bak mandi ini. Nah, kalau disuruh mencari luas permukaannya, bagaimana? Apakah 6 dikali S? Jawabannya adalah bukan. Kenapa? Perhatikan. Kalau bak mandi, apakah ada tutupnya? Bak mandi? Tidak ada. Berarti kalau jaring-jaringnya kita buka, berarti ada yang kurang satu, ya. Seharusnya di sini tutupnya nih misalnya, tidak ada. Karena bak mandi itu, ya atasnya tidak ada untuk kita bisa mengambil air di atasnya ini. Berarti hilang satu sisinya kan? Karena sisinya hilang satu, berarti rumusnya menjadi 5 dikali S. Ya, karena sisinya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti jawabannya adalah, ya kita kalikan saja ya. 100. Nah, berarti 5 dikali 100 kuadrat. Ya. 100 kuadrat sama dengan 5 dikali 100 kuadrat berapa? 10.000. Sama dengan 50.000 cm persegi. Seharusnya kan 60.000. Dikali 6 ya. Tetapi karena sisinya hilang satu, karena dia berbentuk bak mandi ya, berbentuk bak mandi, berarti sisinya cuma ada 5, makanya 50.000. Seperti itulah kira-kira. Nanti berlaku untuk tabung juga ya. Gelas misalnya, gelas. Nah, gelas teh misalnya ya. Ini kan berarti jaring-jaringnya berbentuk cuma ada 2 bangun datar, persegi panjang dan lingkaran, satu lingkaran. Karena apa? Karena tutupnya tidak ada. Gelas itu kan hilang satu sisi atasnya ya. Nah, seperti itulah kira-kira konsep dari luas permukaan bangun ruang. Ini berlaku untuk semua bangun ruang ya. Oke, kalau sudah,
kita masuk ke balok lagi. Ini tolong antum perhatikan baik-baik ya. Karena memang bangun ruang ini materinya sebenarnya gampang, cuma kalau tidak diperhatikan baik-baik susah jadinya. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke balok. Balok untuk mencari luas permukaannya. Ini antum silakan dicatat langsung rumusnya. Ya, di buku catatan antum. Biar mudah antum membacanya lagi nanti, tidak buka lagi video. Ya. Nah, luas permukaan dari balok adalah 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, seperti itu. Contohnya, misalnya sini Ustaz buat 2 cm, ini 3 cm, ini 4 cm. Berarti luasnya berapa? Ya, tinggal kita masukkan. Anggap ini panjang, ya. Ini lebar dan ini tinggi. Ya, kita tinggal masukkan saja. Berarti 2 dikali buka kurung. Panjangnya berapa? 2 dikali lebar. Lebarnya berapa? 3. Ya. Tambah panjangnya berapa? 2 dikali tinggi. Tingginya berapa? 4. Tambah lebarnya 3 dikali tingginya berapa? 4. Oke. Berarti sama dengan 2 dikali 2 kali 3 berapa? 6. Tambah 2 kali 4 8. Tambah 3 kali 4 12. Berarti apakah kita kalikan dulu 2 dikali 6? Salah. Kenapa? Kenapa salah? Karena ingat, yang dalam kurung dulu kita kerjakan. Berarti 2 dikali 6 tambah 8, 14 tambah 12, 26 ya. Ya, betul kan? Karena kemarin Ustaz banyak salah juga ya dalam menjelaskan. Jadi ini betul ya, 6 tambah 8 atau inilah 12 tambah 8, 20. 20 tambah 6, 26. Betul ya. Berarti 2 dikali 26 adalah 52 cm persegi atau kuadrat. Nah, itulah untuk mencari luas permukaan balok ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke prisma lagi, luas permukaan prisma. Misalnya untuk luas permukaan prisma segitiga, segitiga siku-siku lah Ustaz jelaskannya biar gampang. Siku-sikunya di sini, misalnya Ustaz anggap di sini ya, siku-sikunya. Nah, untuk mencari luas permukaan prisma segitiga sama dengan, lihat di buku, berarti tinggal kita kali ya, 2 dikali luas alas ditambah KA itu apa? Lihat di buku halaman 107 sambil antum dengarkan juga penjelasan Ustaz. KA itu adalah keliling alas. Keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, perhatikan ya, 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Berarti sama dengan luas alasnya. Karena dia berbentuk segitiga, makanya 2 dikali luas alas apa? Luas alas luas segitiga. Berarti kan alas kali tinggi per 2 ditambah keliling alas dikali tinggi dari prisma. Karena di sini sama sifat komutatif ya, komutatif perkalian, duanya bisa Ustaz coret. Berarti sisanya alas kali tinggi ditambah nanti antum kira kali pula. Ditambah keliling alas dikali tinggi dari prisma. Nah, seperti itu. Ingat, tinggi yang ini adalah tinggi dari segi alas segitiganya, tinggi dari segitiganya, sedangkan ini adalah tinggi dari prismanya ini ya. Ini TP. Ini T apa usah buat ya? T1 lah ya. Berarti ini T1. Di mana dia tingginya terserah nanti. Yang ini misalnya T1. Nah, seperti itu. Contohnya. Oke, contoh. Misalnya di sini diketahui T1-nya 6 ya. Di sini 5 alasnya. Sedangkan tinggi prismanya adalah 10 cm misalnya. Oke, tinggal masukkan. Berarti alas, ingat, ini adalah alas dari segitiganya. Alas dari sisi alas prisma. Alasnya berapa? 5. Ya, dikali tingginya adalah 6. Ya, tinggi dari segitiganya adalah 6 cm. Tambah keliling alasnya berapa?
Nah, tinggi alasnya sebenarnya ini bisa kita cari karena dia siku-sikunya di sini. Ya Ustaz, pisah lah ya ini. Ustaz buat Ustaz perbesar. Jadi kan gambarnya seperti ini nih. Nah, siku-sikunya di sini tingginya 6, alasnya 5. Sebenarnya ini kan bisa kita cari pakai rumus Pitagoras. Ya, 25 tambah 36. Fun ya, kalau 5 dengan 6, 25 tambah 36 kan susah berkoma dia nanti ya. Kita ambil yang ini aja. Yang gampang saja angkanya. Yang sesuai ya. Ini Ustaz hapus. Langsung saja Ustaz buat di sini tingginya 4. Alasnya 3. Berarti alasnya 3 dikali 4 ya. Tambah keliling alas kali tinggi dari prisma. Berarti kalau Ustaz perbesar ini alasnya, nah menjadi seperti ini ya. Siku-sikunya berarti TI-nya, T tingginya adalah 4, alasnya adalah 3. Berarti ini kan bisa kita cari pakai Pitagoras ya. Kalau kita cari pakai Pitagoras, berarti kan rumusnya adalah ini Ustaz anggap hipotenusa ya. Hipotenusa itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Berarti H Ustaz buat misalnya. Berarti untuk mencari H adalah akar dari ya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16 tambah 9. Akar dari 25. Akar 25 adalah 5. Berarti H-nya sama dengan 5 ya. Oke. Nah, kalau sudah dapat H-nya 5, berarti sini 5 ya misalnya. Tapi jangan khawatir, insya Allah kalau buat soal sisi-sisinya semua alasnya ini sudah diketahui. Jadi menggampangkan antum untuk membuat mencari luas permukaan. Berarti sama dengan 3 dikali 4 tambah KA. KA adalah keliling alas. Kalau keliling itu kan semua sisi ditambah. Berarti 5 tambah 3 tambah 4 ya. 5 tambah 3 tambah 4 baru dikali dengan, ini kurung ya ingat, dikali dengan tinggi prismanya 10. Nah, seperti itu. 3 kali 4 adalah 12, tambah 5 tambah 3, 8 tambah 4, 12. Ya, dikali 10. Sama dengan 12, ditambah 12 kali 10, 120. Sama dengan 132 cm persegi. Inilah luas permukaan dari prisma segitiga. Ya. 12 ditambah 120 sama dengan 132. Ini untuk mencari luas permukaan prisma segitiga. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke tabung. Nah, tabung kalau kita lihat di samping, luas permukaan tabung LPT ya adalah 2 dikali Pi dikali R buka kurung dikali R tambah T. Sama dengan. Ya, langsung saja. Ya, misalnya nih R, ingat di sini R bukan diameter ya. Jadi mohon lebih teliti. Ini silakan dicatat rumus-rumusnya atau contoh-contoh soal bisa antum catat juga yang udah Ustaz kasih di buku catatan antum biar lebih menggampangkan antum untuk membacanya. Jari-jarinya Ustaz anggap misalnya 7 cm. Dengan tinggi 10 cm. Ini sengaja Ustaz cari angka yang mudah untuk bisa lebih mudah untuk memahaminya. Berarti kita tinggal masukkan. Pi-nya berarti berapa? 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya kelipatan 7. 2 dikali 22/7 dikali R-nya berapa? Ya, R-nya adalah 7. Barulah buka kurung. R-nya 7 ditambah 10. Sama dengan. Ini bisa Ustaz coret. Ya, sisanya 2 dikali 22 ya, dikali 7 tambah 10. Berarti sama dengan 2 dikali 22 44 dikali 7 tambah 10 17. Berarti 44 kali 17 44 dikali 17. 7 dikali 4 28 simpan 2. 7 dikali 4 28 tambah 2 30. 1 kali 4 4, 1 kali 4 4. Tambah 8, 4, 7.
Berarti sama dengan 748 cm kuadrat. Ini Ustaz cepat saja karena ini sudah lama sampai 20 menitan ya. Nah, jadi masih ada lagi 3 bangun ruang yang akan kita pelajari. Oke, kalau tabung insya Allah bisa ya. Pun di tabung ada juga itu contohnya di buku halaman 108 ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke 5 segi 4 ya. 5 segi 4 rumusnya ini perhatikan. 5 segi 4 titik pusatnya. Oke. 5 segi 4 rumus mencari luas permukaan 5 segi 4 LPLS ya adalah luas alas ditambah 4 dikali luas sisi tegak. Nah, berarti ada dua yang antum harus cari. Luas alasnya berapa, luas sisi tegaknya berapa. Berarti kalau kita mencari luas alasnya dulu. Ya. Ustadz buat angkanya dulu. Anggap ini adalah 8 cm. Tentu sini 8 cm juga ya. Tingginya adalah 10 cm. Oke. Nah, berarti kita mencari luas alasnya dulu. Luas alasnya berarti berbentuk apa nih alasnya? Berbentuk persegi. Berarti 8 dikali 8 sama dengan 64 ya cm kuadrat. Baru kita mencari luas sisi tegaknya atau disingkat nih LST ya. LST-nya berapa? Nah, ini Ustaz. LST kan sisi tegaknya ini. Berbentuk segi 3. Kalau Ustaz pisah gambarnya berbentuk seperti ini dia. Tingginya adalah 10 cm dengan alasnya adalah 8 cm. Jadi tinggal masukin. Karena dia berbentuk segitiga, maka rumusnya adalah alas kali tinggi per 2 sama dengan alasnya berapa? 8 cm. Ya, ini alasnya. Dikali tinggi. Tingginya berapa? 10 cm. Ini tinggi. 10 cm per 2. Ini bisa coret salah satu. Mana yang mau 8 atau dengan 10 kita coret? 10 aja ya. Berarti ini 5. Berarti 8 dikali 5 sama dengan 40 cm persegi. Ya, berarti luas alasnya 64. Luas sisi tegak salah satunya nih baru kita cari nih. Adalah 40. Sedangkan sisi tegaknya ada 4. Makanya di rumus ini dikali 4. Ya, berarti sama dengan luas alas berapa tadi? 64 cm ditambah 4 dikali luas sisi tegaknya berapa? 40 cm. Berarti ini yang kita kerjakan dulu kan? Karena apa? Karena dia kali. Ya, kita duluan kali daripada tambah. Berarti sama dengan 64. 4 dikali 40 berapa? 160. Berarti sama dengan, ya kita tambahkan 64 ditambah 160 adalah 2 ya, 224 cm persegi. Ini untuk mencari prisma mencari 5 segi 4 ya. Oke. Kita masuk ke kerucut. Kerucut ini 51 prisma. Ya, kerucut adalah bagian dari limas ya. Limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Untuk mencari luas permukaan kerucut LPK ya, sama dengan rumusnya adalah P dikali R ya, dikali R tambah S. S itu yang mana? S itu adalah nih, yang sisi yang nampak ini. Bisa kasih warna merah ya, ini. Nah, ini adalah S ya. Bukan tingginya, beda ya tingginya dengan tinggi dari sisi tegak. Nah, tinggi dari sisi tegaknya itu disebut sebagai S. Anggap tinggi S-nya sama dengan 10 cm. Ya, jari-jarinya 7 cm. Ya. Berarti sama dengan, kita tinggal masukin saja
Jari-jarinya 7, berarti pi-nya adalah 22 per 7. Dikali R, R-nya 7. Ya, tinggal masukin. Dikali R-nya 7, tambah S. S-nya 10. Sama dengan, ini bisa Ustaz coret ya. Berarti 22 dikali 7 tambah 10. Sama dengan. Berarti 22 dikali 17. Sama dengan berapa? 22 kali 17. 7 kali 2, 14. Simpan 1. 7 dikali 2, 14 tambah 1, 15. 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. Tambah 4, 7, 3. Berarti 374 cm persegi. Ya, seperti itu. Oke. Ini mencari kerucut. Ingat, S itu adalah tinggi dari sisi tegaknya. Ya, selimutnya. Sudah, kalau sudah kita masuk yang terakhir adalah bola ya. Bola. Oke, bola. Mencari luas permukaan bola LPB. Rumusnya adalah 4 dikali pi dikali R dikali R. Atau 4 dikali pi R kuadrat. Nah, sama dengan, berarti, ini gampang ya. Misalnya diketahui jari-jarinya adalah 7 cm. Berarti 4 dikali pi-nya 22 per 7 kali 7 kali 7. Sama dengan 4 dikali, boleh saya coret ya, 22 dikali 7. 4 kali 22, 88 dikali 7. Sama dengan 88 kali 7. 7 kali 8, 56. Simpan 5. 7 dikali 8, 56 tambah 5, 61. Berarti 616 cm persegi. Nah, itu untuk mencari luas permukaan dari bangun ruang. Ini memang agak rumit. Ya, tapi memang harus teliti. Intinya semua teliti. Apalagi matematika. Nah, kalau sudah, Ustadz kasih soal ya. Ustadz kasih soal. Oke. Soal nomor 1. Ini Ustadz buat langsung saja. Tidak usah di buku. Nomor 1. Diketahui misalnya... Ini kubus ya, lengkap ya. Ini bukan bak mandi, tetapi kubus, semua sisi lengkap. Ustadz anggap di sini 12 cm. Ya, ini ingat, ini kubus. Kubus ciri-cirinya semua rusuknya sama panjang. Berapa luas permukaannya? Oke, nomor 2. Diketahui balok. Ya, oke. Dengan panjangnya, Ustadz anggap di sini 10 cm. Lebarnya 5 cm. Tingginya 4 cm. Berapa luas permukaannya? Oke. Nomor 3. Diketahui sebuah tabung dengan jari-jari 7 cm dan tingginya adalah 24 cm. Berarti luas permukaannya berapa? Ya. Satu lagi, nomor 4. Yang terakhir. Nah, ini Ustaz ambil 5 segi 4 ya. Gambar bangun ruang 5 segi 4. Ini segi 4-nya persegi ya. Anggap di sini panjangnya 6 cm. Panjang sisi alasnya. Sedangkan tinggi dari sisi tegaknya adalah 12 cm. Berarti berapa luas permukaannya? Oke. Kalau sudah, silakan dicari ya. Ada 4 soal. Antum kerjakan dengan baik, dengan teliti yang serius. Ustaz mohon. Ustaz kelihatan tuh dari jawaban antum mana yang serius, mana yang tidak. Ya. Oke, jadi sekian yang dapat Ustaz sampaikan. Jika ada salah, Ustaz mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung telepon Ustaz atau lewat WA, tapi bagusnya lewat telepon saja biar Ustaz enak menjelaskannya ya. Nah, oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.